Semua, perkenalkan nama saya Aulia Nur Syifa, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Maksud video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Salah satu materi yang saya bawakan adalah materi yang berkaitan dengan psikologi pendidikan, yaitu tentang kesulitan belajar. Sebelumnya, harus kita pahami dulu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu psikologi yang menjelaskan dan menerangkan tentang pengalaman belajar dari individu-individu sebagaimana kemajuannya dalam kemajuan pendidikan yang dialaminya dari sejak lahir hingga tua. Selanjutnya yaitu belajar. Belajar adalah proses perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah laku berkembang. Tujuan dari belajar ini yang pertama untuk mengubah kebiasaan, yang kedua mengubah sikap, yang ketiga Setiap manusia memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah suatu bentuk gangguan dalam satu atau lebih faktor psikis dan fisik yang mendasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematikal, termasuk juga kelemahan motorik ringan, gangguan emosional, atau akibat keadaan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Kesulitan belajar diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu kesulitan belajar yang bersifat perkembangan dan juga kesulitan belajar yaitu akademik. Kesulitan belajar bersifat perkembangan yaitu kesulitan belajar yang disebabkan oleh tidak dikuasainya materi persyaratan, yaitu keterampilan yang harus dikuasai terlebih dahulu agar dapat menguasai bentuk keterampilan berikutnya. Selanjutnya itu kesulitan belajar yang bersifat akademik, ditandai dengan kegagalan mencapai potensi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan tersebut mencangkup penguasaan keterampilan dalam membaca dan juga menulis. Terdapat dua faktor pengaruh dalam kesulitan belajar ini. Yang pertama dari faktor internal, yaitu faktor biologis, kondisi fisik yang tidak sama dengan individu lainnya, perkembangan yang tidak sesuai dengan umurnya, dan faktor psikologis, yaitu intelijensi, bakat, dan juga keadaan mental yang mengganggu individu untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, yaitu pola asuh, orang tua, kondisi rumah yang tidak nyaman. Selanjutnya faktor ekonomi keluarga, yaitu tingkat pendapatan keluarga. Ada banyak jenis kesulitan belajar, seperti contohnya yaitu autism. Autism merupakan gejala dengan kelainan perkembangan sistem syaraf yang menyebabkan gangguan perilaku dalam berinteraksi sosial. Selanjutnya disleksia, yaitu gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Selanjutnya yaitu hiperaktif, yaitu anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian di mana anak ingin dilihat dan diperhatikan. Selanjutnya, learning disabilities, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk belajar ataupun menghindari belajar sehingga hasil pelajarnya di bawah potensi intelektualnya. Selanjutnya yaitu slow learner, gangguan yang membuat lamban dalam proses belajar sehingga penderita akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan teman yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Dan yang terakhir yaitu underachiever, yaitu kondisi ketimpangan antara prestasi akademik seseorang dengan kemampuan